Bismillahirrahmanirrahim. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Takassara yatakassaru takassuran wa mutakassaran fahuwa mutakassirun wa dzaka mutakassarun la tatakassar mutakassarun mutakassarun. Takarrara yatakarraru takarruran wa mutakarraran fahuwa mutakarrirun wa dzaka mutakarrarun takarrar wa tatakarrar mutakarrarun mutakarrarun. Tawa'ada yatawa'adu tawa'udan wa mutawa'adan fahuwa mutawa'idun wa dzaka mutawa'adun tawa'ad la tatawa'ad mutawa'adun mutawa'adun. Tayassara yatayassaru tayassuran wa mutayassaran fahuwa mutayassirun wa dzaka mutayassarun tayassar la tatayassar mutayassarun mutayassarun. Tanawwara yatanawwaru tanawwuran wa mutanawwaran fahuwa mutanawwirun wa dzaka mutanawwarun tanawwar la tatanawwar mutanawwarun mutanawwarun. Tabayyana yatabayyanu tabayyunan wa mutabayyanan fahuwa mutabayyinun wa dzaka mutabayyanun tabayyan la tatabayyan mutabayyanun mutabayyanun. Ta'adda yata'adda ta'addiyan wa muta'addan fahuwa muta'addin wa dzaka muta'addan ta'adda la tata'adda muta'addan muta'addan. Talaqqa yatalaqqa talaqqiyan wa mutalaqqan fahuwa mutalaqqin wa dzaka mutalaqqan talaqqa la tatalaqqa mutalaqqan mutalaqqan. Tawalla yatawalla tawalliyan wa mutawallan fahuwa mutawallin wa dzaka mutawallan tawalla la tatawalla mutawallan mutawallan. Tarawwa yatarawwa tarawwiyan wa mutarawwan fahuwa mutarawwin wa dzaka mutarawwan tarawwa la tatarawwa mutarawwan mutarawwan. Ta'addaba yata'addabu ta'adduban wa muta'addaban fahuwa muta'addibun wa dzaka muta'addabun ta'addab la tata'addab muta'addabun muta'addabun. Tara'ada yatara'adu tara'ulan wa mutara'adan fahuwa mutara'idun wa dzaka mutara'adun tara'ad la tatara'ad mutara'adun mutara'adun. Tasadda yatasaddaqu tasadduan wa mutasaddaqan fahuwa mutasaddiqun wa dzaka mutasaddaqun tasaddaq la tatasaddaq mutasaddaqun mutasaddaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, semalam nggak live ngajinya karena tahlilan akikahan ya. Sekarang kita lanjutkan Asmawi halaman 44 yang akhir itu ya. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para kiai, para mu'alif, para musannif. Mudah-mudahan semua ilmunya manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila hadrati Sultanil Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz
khususan Jami'ah Wali Songo Husun Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ilaro Mbah Hasyim Asy'ari Jombang, wa ilaro Ki Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Salagah Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Gede Pasuruan, wana khususan ilaro Mbah Ahmad Siddiq Jember, khususan ilaro Kiai Maksum Lasem Rembang, Kiai Maimun Zubair Sarang Rembang, Kiai Bisri Mustafa Leteh Rembang, wana khususan ilaro Mbah Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai, Kiai Haji Muhammadun Pondoan, khususan ilaro Mbah Arwani Kudus, Kiai Turehan Kudus, Kiai Makmun Kudus, Kiai Syaroni Ahmadi Kudus, dan semua guru-guru saya yang ada di Kudus. Khususan ilaro Abu Yadim Yati Banten, Kang Ayub Cirebon, Kiai Haji Yusuf Taujiri Garut, khususan ilaro Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, ajengan Khair Afandi, Abah Anom Tasikmalaya, khusus bil khusus ya tadi siang Tengku Kiai Haji Zulfikar ya, Zulfikar Cilinjing, abang dari Ustadz Adit telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima semua amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semua donatur aziz, semuanya mudah-mudahan Allah selamatkan dari COVID-19, Allah kasih kelancaran usahanya, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya, ala dunia wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau sekarang wa misalul mudhaf ya, wa mithalul mudhafi, dan bermula contoh munada mudhaf, berarti munada yang keempat. Yang keempat nih munada mudhaf. Ya Abdallahi itu seperti contoh ya Abdallah. Abdallah bisa diartikan hei Abdullah, bisa juga diartikan ya Abdallah hei hambanya Allah, atau ya Rasulullah, atau seperti contoh ya Rasulullah. Udah tanggung nanti sekalian jelasinya. Wasyabihu bil mudhafi huwa ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu sawa'un kana amilan fihi raf'an au nasban au jarron. Wasyabihu, nah ini tolong diperhatikan, yang terutama yang anak-anak baru yang berkenaan dengan syibeh mudhaf, munada syibeh mudhaf. Wasyabihu, dan bermula munada yang menyerupai, bil mudhafi dengan mudhaf, bil mudhafi dengan mudhaf, huwa ya asyabih bil mudhaf, dia bukan munada mudhaf tapi munada yang menyerupai mudhaf. Ma itu munada ta'allaqa yang berhubungan, bihi dengan ma, apa syai'un sesuatu, syai'un sesuatu, min tamami maknahu dari kesempurnaan maknanya ma. Sawa'un itu sama saja, karena ada apa ma, amilan itu mengamalkan, fihi di dalam mudhaf, raf'an pada rofa, au nasban atau nasab, au jarron atau jar. Famithalu ma, maka bermula contohnya munada, munada syibih mudhaf maksudnya.
Famithalu ma, maka bermula contohnya munada syibih mudhof. Amila yang mengamalkan apa ma, arraf'a pada rofa. Nah perhatikan, ya hasanan wajhu, jumlahnya ya hasanan wajhu itu menjadi khobarnya famithalu. Ya hasanan wajhu itu lafadz ya hasanan wajhu. Baru kalian artikan, ya hasanan, hai orang yang tampan, apa wajhuhu, wajahnya hasan. Nah itu wajhuhu dibaca rofa, yang merofakkan hasanan. Nah itu bukan mudhof, bukan munada mudhof ilaih, tapi munada syibih mudhof atau syabihun bil mudhof. Faya maka bermula huruf ya, harfu nidain itu huruf nida. Wa hasanan dan bermula lafadz hasanan. Munadan itu orang yang dipanggil munada. Mansubun yang dibaca nasab. Bi fathatin dengan fathah, zahiratin yang nampak. Wa wajhuhu dan bermula lafadz wajhuhu. Fa'ilun itu sebagai fa'il, bi hasanan dengan lafadz hasanan. Wahua dan bermula lafadz wajhuhu, marfu'un itu dibaca rofa. Waraf'uhu dan bermula rofaknya wajhuhu, dhammatun zahiratun itu dhammah yang zahirah nyata. Fi akhirihi di dalam akhirnya wajhu. Tanggung ya, jadi saya baca dulu semua. Wa mithalu ma dan bermula contohnya munada, munada syibih mudhof tadi. Amila yang mengamalkan apa ma, an-nasba pada nasab. Ya tolian jabalan itu lafadz ya tolian jabalan. Maknanya ya tolian, hai orang yang mendaki. Mendaki jabalan pada gunung. Faya maka bermula ya harfu nidain itu huruf nida. Wa tolian dan bermula lafadz tolian, munadan itu munada. Wa huwa dan bermula lafadz tolian, mansubun itu dibaca nasab. Wa nasbuhu dan bermula nasabnya tolian, fathatun zahiratun itu fathah zahiratun yang nampak. Wa jabalan dan bermula lafadz jabalan, maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih. Maf'ulun bihi itu sebagai maf'ul bih. Wa huwa dan bermula jabalan, mansubun itu dibaca nasab, bitolian dengan lafadz tolian. Itu maknanya tadi tolian, orang yang mendaki. Wa nasbuhu dan bermula nasabnya tolian, fathatun zahiratun. Fathatun itu fathah, zahiratun yang jelas. Fi akhirihi di dalam akhirnya tolian. Wa mithalu ma dan bermula contohnya munada. Munada syibih mudhof itu isinya ma ya, itu nyeplosin ma seperti itu sulit. Ono al emang tidur beneran. Oh dibangunin geng. Bener banguninnya. Al jarro pada membaca jer, ya rokikon bil ibadi itu ya rofikon. Ya rofikon bil ibadi itu seperti lafadz ya rafiqon bil ibadi. Ya rafiqon, hai zat yang lembut, yaitu Allah. Lembut. Nah di sini diperhatikan sebelum saya jelasin. Rafiq ya, maknanya itu lembut. Itu ta'alluqnya, kata sambungnya itu bi. Selama ini kan kalian paham mahanya maror itu bizaitin. Nah ini bagus. Musonib Ki Asmawi memberi contoh ya rafiqon bil ibadi. Nah itu hai zat yang lembut, yang kasih sayang, welas asih
bil ibadi dengan hambanya. Kata sambung rafiqon itu menggunakan huruf jer ba. Artinya bil ibadi itu dibaca jer oleh huruf jer ba. Seperti maror itu ya bukan maror itulah contoh, ya udah itu aja lah. Ini contoh yang lain ada. Kalau contoh di anu beda. Kalau contoh di Mukhtasar Jiddan nanti kalian lihat begitu loh. Faya maka bermula ya, harfu nidain itu huruf nida, huruf memanggil. Wa rafiqon dan bermula lafaz rafiqon, munadan itu munada. Mansubun yang dibaca nasab, wa nasbuhu dan bermula nasabnya rafiqon, fathatun zahiratun itu fathah, zahiratun yang nampak yang jelas. Fi akhirihi di dalam huruf akhirnya rafiqon yaitu qaf. Itu supaya kalian juga lebih paham. Fi akhirihi di dalam akhirnya rafiqon, huruf akhirnya apa? Qaf. Nah, itu maksud saya gitu, ceplosin biar langsung paham. Wa bil ibadi dan bermula lafadz bil ibadi jarrun wa majrurun. Jarrun itu huruf yang mengejirkan yaitu bi. Wa majrurun dan isim yang dibaca jar yaitu ibad. Muta'alikun yang berhubungan birokikon dengan lafadz rafiqon. Maknanya rafiqon tadi apa? Zat yang lembut. Oke, udah titik. Diperhatikan. Nah, ini untung belum dihapus sih. Kan sebelum dijelaskan ngopi dulu. Bismillah. Manis banget nih kopinya, Kong. Ntar buat dulu deh, Kong. Oh, tapi udah enggak manis, Kong, udah enggak. Udah saat tamenya enggak jadi. Lah iyalah. Kopi jahe ini seger. Ya, perhatikan. Enggak boleh meleng. Terutama anak-anak baru yang baru belajar mengenal munada. Dan ini penting untuk saya jelaskan karena kan sering kalau baca rawi pada salah mulu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah ya. Nah, itu orang munada mudhaf, ya Rasulullah. Jadi saya hapus. Ini kalau udah kelar nih, udah hapus saja ini. Biar contohnya enak. Ini tadi bersih ini mat nih. Biar bersih bener. Ria ngantuk. Cuci muka. Ngaji baru dijelasin ponakan lu tuh diurusin nih. Ngaji baru mau dijelasin. Udah tidur. Aduh, ono apa lagi? Kamu bukunya taruh, disimak. Jangan cengengesan, udah dikasih tahu. Taruh di atas. Itu taruh. Yang di bawah itu loh. Sembunyiin. Diurusin diurusin di. Ribetin mawas lu. Munada mudhaf. Munada berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Jelas? Contohnya kalau contoh di situ ya Abdallah. Ya Abdallah. Ini terdiri dari lafaz abdun dengan Allah. Hei Abdullah. Ini kan namanya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Lafaz abdun dimudhofkan ke Allah. Ketika dijadikan munada, maka wajib dibaca nasab. Nah, nasabnya bagaimana? Ya ini abda. Termasuk ya Rasulullah. Ini Rasul mudhof ke Allah. Nah, itu namanya mudhof dan mudhof ilaih. Beda nanti si B mudhof. Itu bukan mudhof dan mudhof ilaih. Maka dinamainya adalah menyerupai mudhof. Nah ini Rasul asalnya kan Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini dibuat idhofah, dikasih huruf ya. Ya, di sini bukan lu tapi lah. Ya Rasulullahi. Ini yang kalau baca anu pada sering salah. Marhaban itu. Ya enggak?
Marhaban ya marhaban Jaddal Husaini, ya kan? Itu Jaddal Husaini. Oh gitu loh. bukan Jaddul, itu asalnya adalah ya Jaddal Husaini. Termasuk ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asyani wad daraji. Itu Rasul mudhof ke Allah, Rafi Asyani. Asalnya begitu. Itu banyak sekali. Nah kadang-kadang dulu kan pernah saya tegur keras. Kaitannya baca rawi salah. Nah itu baca marhaban ya marhaban. Terus apa? Ya nurul aini. Ada yang baca ya nurul aini. Ya salah. Nah, sama itu. Ya nurul aini. Nah ini nur mudhof ke aini. Nurul aini. Begitu loh. Ini nuro nih. Oh ya, jelas kan? Marhaban Jaddal Husaini, marhaban ya. Nah itu semuanya. Marhaban Jaddal Husaini sama. Jaddal Husaini ini asalnya kan ya Jaddal Husaini. Hai kakeknya Sayyidina Hasan sama Husain. Husain itu ya Jaddal Husain, ya, kakeknya Sayyidina Husain. Nah, maka marhaban Jaddal Husaini. Jaddal, nah huruf ya-nya ini boleh dibuang. Maka kadang-kadang nih diperhatikan, ini iklan. Allahumma itu munada. Asalnya ya Allahu. Ngerti kan? Nah, termasuk ini. Asalnya ya Allahu. Nah, disingkatnya menjadi Allahum. Ini pun termasuk munada. Nah, itu banyak sekali. Jangan kalau baca rawi, baca marhaban asrokoran enggak boleh salah. Kan gitu kan? Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mata lillahida. Akan terusnya itu tadi kadang dilanjut. Dan seterusnya lah. Nah, seperti banyak sekali lah contoh-contoh yang dalam rawi, dalam Al-Quran sendiri pun banyak sekali gitu loh. Umpamanya ya Malik, ya Rabbin Nas, kan ya Rabban Nas kan gitu. Nah, itu munadamu mudhof, termasuk ya Rabbi bil Mustafa. Cuman ya Rabbi itu munada yang kemarin, bukan mudhof kepada ya mutakalim. Nah itu pembahasannya juga beda. Bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi, munada yang keempat adalah munada mudhof. Apa yang dimaksudnya mudhof? Munada orang yang dipanggil yang terdiri dari dua kalimat, mudhof dan mudhof ilaih. Lu namanya Rahmat siapa? Rahmat Hidayat mah bukan idhofah. Umpamanya Rahmatullah. Ada orang namanya Rahmatullah. Kan tulisannya begini. Rahmatullah. Kan gitu. Kan gitu. Umpamanya ismi Rahmatullah. Lah kok dibikin munada? Ya dikasih ya. Nah itu ya. Yang tadinya rahmatu dirubah menjadi rahmata. Nah ini karena rahmat mudhof, Allahnya mudhof ilaih. Contoh lagi Abdurrahman. Atau mungkin Abu Hurairah. Ya. Abu mudhof, Hurairah mudhof ilaih, kan gitu. Ketika dijadikan munada, ini perhatikan. Alia bangunin. Tidur lagi malah. Nino siapa? Nah Pak Inah, lu gak ngaji-ngaji kemana? Mana Pak Inah? Oh loh Pak Inah belakang. Lu gak ngaji-ngaji kemana lu? Pergi kemana alam barja? Buset ya, ke Banten ngapain PPKM keluyuran. Ya. Nah ini Abu Hurairah dikasih ya.
bunyinya adalah ya Aba Hurairah. Loh kok Aba? Lah iyalah. Kan abun itu termasuk asma khamsah atau asma sitah, gitu loh. Bisa dipahami kan? Nah di sini Abu Hurairah, tapi ketika dikasih ya itu bunyinya menjadi Aba Hurairah. Banyak sekali lah contoh-contoh yang ya kalau mau bikin ya umpamanya ini kan Abdullah, Abdurrahman umpamanya, atau Abdurrahim, kan banyak nama orang Abdurrauf, ya kan gitu, Abdul Haq umpamanya, itu ya sama, umpamanya Abdurrahman, kan asalnya Abdurrahman kan itu. Nah ketika dikasih ya, karena ini kan mudhof ilaih, nah, bunyinya pun bukan abdu tapi abda, ya Abdurrahman, ya Abdurrahim, ya Abdul Haq, dan seterusnya. Apa mat? Rahmat yang gerendeng mulu. Nah iya kan? Bisa dipahami nih. Nah ini yang keempat, belum yang kelima. Yang kelima ini lebih sulit. Nih diperhatikan. Munada mudhof dulu. Ini udah pada paham nih yang cowok. Aldi paham. Tio paham. Luji, Ger, Mat, semuanya Baim paham ya. Nah ini munada mudhof. Maksudnya mudhof itu apa? Yang pertama isim mudhof, yang kedua mudhof ilaih, itu yang dimaksud. Perempuan paham ya. Nih ani paham, pulangin ke alam barzah sekalian. Lah iya enggak? Nah sekarang yang kelima, ini yang sulit. Enggak boleh meleng. Kalian sambil baca kitabnya. Wasyabihu bil mudhofi huwa ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami maknahu. Ini saya hapus ya. Udah paham kan ini? Contoh kan ada, masih ada. Ini saya hapus. Biar konsentrasi kalian nggak terganggu. Ini kok keras gini ngapa sih? Ntar bersihin yang benar biar bersih. Menyerupai mudhof yang dimaksud, kalau idhofah itu kan mudhof dan mudhof ilaih. Lah ini ibaratnya menyerupai mudhof. Apa maksudnya menyerupai mudhof? Kalau isim mudhof membutuhkan sandaran kepada mudhof ilaih, maka menyerupai mudhof, asyabih bil mudhof adalah kalimat yang kalimat tadi terikat kesempurnaannya dengan munada. Maksudnya bagaimana sih? Ini saya kasih contoh. Nah, lapat yang menjadi kesempurnaan tadi bisa dibaca rofa, diperhatikan nggak boleh meleng, bisa dibaca nasab ataupun dibaca jer. Contohnya nih, saya kasih contoh biar enak. Contoh yang baca rofa dulu pertama. Ya hasanan wajhuhu. Ini ya hasanan. Nah ini yang menjadi contoh. Kalau tadi munada mudhof kan contohnya ya Abdullah. Abdu mudhof kepada Allah. Ini namanya idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Nah di sini syibhul mudhof maksudnya itu menyerupai mudhof. Diperhatikan. Ya hasanan itu artinya nggak sempurna. Kalau hanya ya hasanan, hai orang, ya nggak bisa. Sempurnanya hasanan itu harus ditambahin kalimat lain. Nisbatnya di sini contohnya adalah wajhuhu. Hai ya hasanan, hai orang yang tampan, orang yang cakep. Apa wajhuhu? Wajahnya hasan. Ini lafadz hasanan, kesempurnaan kalimatnya harus disambung dengan kalimat wajhuhu. Nisbatnya wajhu di sini yang menjadi penyempurna hasanan. Hasanan itu berarti kan hasanan di sini adalah sebagai munada, jelas. Tapi kalimatnya dia tidak sempurna
kalau enggak ditambahin lafadz wajhuhu. Contoh di sini penyempurnaannya adalah dibaca rofa. Jelas? Ini kalau nggak diikuti dengan seksama nggak paham. Oh, nggak paham, sulit. Ini masalah. Ya itu termasuk min dako iki min goro ibi ilmin nahwi. Termasuk ilmu nahwu yang gharib, agak sulit, terutama bagi pemula. Ini contoh yang dibaca rofa. Yang kedua, contoh yang dibaca nasab. Ya tolian jabalan. Ini yang menjadi contoh. Ya tolian, hai orang yang mendaki. Ini munada. Orang mendaki ini kan macam-macam. Ada mendaki gunung, ada mendaki pohon. Loh ya enggak? Manjat kalau pohon. Lafadz tolian tidak sempurna maknanya kalau tidak ditambahi lafadz jabalan. Karena tolian di sini adalah isim fa'il yang bisa beramal seperti fi'ilnya. Fa'ilnya nanti kembali kepada rojul, maka dia tinggal membutuhkan kata sambung berikutnya yang dibaca nasab sebagai maf'ul. Maka lafadz jabalan itu sebagai penyempurna. Saya ulangi, lafadz jabalan di sini adalah sebagai penyempurna lafadz tolian yang maknanya mendaki. Mendaki ini membutuhkan objek. Objek itu dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih. Maka jabalan penyempurna tapi berupa maf'ul bih. Yang namanya maf'ul bih ya dibaca nasab. Bisa dipahami? Wih, nyambung? Oke. Yang ketiga dibaca jer. Itu tadi yang contohnya ya rafiqon bil ibadi. Hai rafiqon, zat yang maha lemah lembut, yaitu Allah. Lemah lembut. Nah, rafiq ini ta'aluknya, kata sambungnya itu adalah menggunakan huruf jerba bil ibadi. Karena lafadz rafiq harus disambung dengan kata sambung bi. Bi itu kan salah satu huruf jer. Maka bil ibadi, ibadnya ini dibaca jer. Tanda jernya kasroh yang mengejerkan. Huruf jer ba, artinya kesempurnaan lafadz rafiqon itu adalah dengan kalimat jer majrur yaitu bil ibadi. Nah, kesempurnaan rafiqon bil ibadi ini kesempurnaannya munada adalah dengan lafadz yang dibaca jer. Ini pun tetap munada dibaca nasab. Nah, ketiga-tiganya ini itu adalah syibhul mudhof, munada yang menyerupai mudhof. Maksudnya menyerupai mudhof bagaimana? Saya tegaskan, kalau mudhof itu ada mudhof nyandar kepada mudhof ilaih. Tapi kalau syibhul mudhof, munada yang sebagai isim dibaca nasab, kesempurnaan maknanya, kesempurnaan artinya harus disambung dengan kalimat yang lain. Baik kalimat tadi dibaca rofa, contohnya ya hasanan. Ini yang menjadi contoh hasanan ini. Wajhu ini adalah sebagai penyempurna. Nah, paham nih, kembar. Kamu paham? Ini kembaran kamu kemana gak ngaji? Masih sakit? Nah, makanya kudu jaga. Pokoknya kudu hati-hati lah sekarang ya semuanya. Pokoknya kalau bisa juga di rumah aja. Jangan pada keluyuran. Lagi copet 19, ngerti gak? Covid. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang nanya nggak? Kalau mau nanya, cuma nanya yang berhubungan dengan ini. Kamu nanya, geng?
Gimana? Oh, kenapa dibaca tanwin? Ya bisa. Ya harus kalau memang dia harus ditanwini. Kenapa? Ini termasuk bagus juga, Bekeng. Kalau munada mudhof kan nggak boleh ditanwini. Loh kenapa nggak ditanwini? Yang namanya mudhof itu harus wajib membuang tanwin. Walau bahkan bukan hanya munada, nggak munada sekalipun, umpamanya Abdullah biasa, Abdurrahman biasa, itu kan harus Abdullahi, nggak boleh Abdun Allahi. Kenapa? Ada kaidah isim mudhof itu isim yang mau dimudhofkan itu wajib disepikan dari tanwin, maksudnya nggak boleh ditanwini. Nah, itu kalau dalam kaidah Imriti minal mudhofi askiti tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Tuh, kalau di Alfiyah wa matal bukan, lupa saya kalau di Alfiyah. Mimma tudhif katurisina itu loh. Wa maya bukan wa mayil mudhof wa mimma tudhifu. Saya awal nadhumnya lupa kalau di Alfiyah. Jelas kayak gitu ya. Nah, kenapa di sini hasanan mudhof dibaca tanwin? Karena dia adalah berdiri sendiri dan bukan seperti yang di atasnya. Kalau di atasnya kan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kalau di sini kan kalimat yang berdiri sendiri, cuman walaupun dia berdiri sendiri disempurnakan dengan kalimat yang lain, maka munadanya dia tetap dibaca nasab, tanda nasabnya tanwin fathatain, gitu loh maksudnya. Beda dengan yang pertama mufrad alam. Ya rajulu itu kan mabni dhom, ya rijalu, ya muhammadu, kan gitu. Nah, khusus munada syibeh mudhof itu boleh ditanwini. Ya contohnya yang lain yaitu ya latifan lam yazal. Dalam latif itu loh. Ya latifan lam yazal. Ya latifan lam yazal. Hai zat yang lemah lembut, yang kelembutannya tidak ada hentinya. Kamu ngapain sih? Udah duduk balik. Udah balik. Biasaan lu dari ngaji habis maghrib udah berapa kali berdiri, nggak ngurmatin majelis ilmu lu. Jantuman. Jelas ya? Ini paham, Bekeng? Oke. Sekarang yang berikutnya qauluhu min ghairi tanwinin. Nah, itu yang lu contohin tadi, yang lu tanyain tadi. Qauluhu bermula ucapannya musannif min ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin. La hajata ilaihi. La hajata tegasnya tidak ada hajat itu maujud ilaihi kepada tanwin. Ilaihi kepada tanwin li'annahu karena sesungguhnya kejadian minal ma'lumi itu diantara perkara yang sudah diketahui maklum anna kulla mabniyin bermula sesungguhnya setiap lafadz yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dham la yunawwanu itu tidak boleh ditanwini apa mabni dham illa ayyukola kecuali bahwasanya diucapkan apa zikruhu menyebutkan sesuatu tadi kullu mabni lil idahi itu untuk menjelaskan. Ya segitu dulu, diperhatikan. Tadi yang ditanya sama Tio, kenapa munada sibhul mudhof itu boleh ditanwini? Oh, dan bahkan malah harus. Ya karena notabene-nya dia adalah seperti isim mufrad biasa. Kan gitu. Tapi kan isim mufradnya bukan isim mufrad, bukan munada mufrad. Kalau munada mufrad mah yang kemarin di atas sono. Nih munada mufrad.
Mufrad alam. Nah di sini mufrad tapi memang benar-benar berupa isim mufrad. Jadi pahami nih. Maka munada semuanya kecuali munada ini sibeh mudhof itu adalah tidak ditanwini. Kenapa? Nah itu li'annahu minal ma'lum anna kulla mabniyin ala dhammi la yunawanu. Setiap kalimat yang mabni dhom, saya ulangi, setiap kalimat yang mabni dhom ya tidak boleh ditanwini. Contohnya ya Zaidu, perhatikan, saya ulangi ini. Termasuk kalau jamak taksir ya Rijalu. Ini Zaidu dan Rijalu mabni dhom, kan gitu. Kalau yang udah mabni dhom ya memang dalam kaidahnya tidak boleh ditanwini. Lah itu wa minal ma'lum tadi anakulla mabniyin ala dhammi la yunawan. Itu kaidah umumnya. Setiap kalimat yang dimabnikan dhom itu tidak boleh ditanwini. Ya kecuali itu tadi sibeh mudhof. Oke? Dikit lagi. Wa innahu, dan sesungguhnya kejadian ini lain cerita. Qad yunawanu, terkadang boleh ditanwini. Qad yunawanu, terkadang boleh ditanwini. Apa munada? Li darurati syi'ri, karena daruratnya syair. Kama sebagaimana munada fi qauli syairi, yang ada dalam ucapan penyair, salamullahi ya matorun alaiha. Itu menjadi contoh ya matorun, harusnya ya matoru. Tapi dalam ilmu syair, dalam ilmu qawafi, ilmu yang membahas masalah syair, ya itu ada ketentuan namanya takte. Nah di situ kalau nggak ditanwini ya matorun, kok umpamanya kamu baca ya matoru, itu terjadi kehambaran nadom. Jelas gak? Nah ini boleh. Salamullahi, bermula salam damainya Allah, ya matoru, ya mator hujan, alaiha itu atas bumi kalau salah ya. Nah itu memberi contoh ya matorun. Itu kan tadi disebutkan harusnya kan ya Zaidu. Jelas? Diperhatikan, tidak boleh meleng kalian. Karena ini masalah syair. Daruratnya syair itu menghalalkan segala cara. Walaupun kalimat tadi sebenarnya tidak boleh ditanwini, kalau di dalam syair malah justru harus ditanwini. Itu namanya ilmu qawafi. Belum nyampe kalian ilmunya. Ilmu qawafi itu ilmu yang membahas masalah nadom, bahar, berbagai macam bahar. Itu ada 16 bahar. Bahar rojas, bahar tawil, bahar basit, bahar munsareh, bahar macam-macam dah. Maka ngaji yang seperti kan ngaji serius. Jelas kan? Nah, bukan ngaji untuk yang kalian seperti ngaji-ngaji di luar. Ngaji Iqra, ngaji Quran lain. Nah ini bahasanya ilmu alat. Lah kok kalian mau menghambat nih kayak Reza tadi. Saya nggak ada kata-kata begitu kalau saya mah. Jelas kan? Kita ngaji kitab ya memang harus serius. Kalau mau nggak betah mau pulang sono. Tapi jangan menghambat tuh maksudnya. Oke. Wal muradu bin nakirah. Wal muradu, dan bermula walaisa alaika ya matarus salamu. Walaisa, dan tidaklah ada alaika atas kamu ya mataru mator assalamu, bermula kedamaian. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud bin nakirati, dengan nakirah al maksudati, yang dimaksud dengan nakirah maksudah al muayyanatu, itu yang ditentukan.
harokatin. Al muayyanatu. Harokatin mat, jangan sok tahu lu. Ntar lu bacanya al ma'inatu lagi. Marepot maunah lagi. Lah iya kan? Al muayyanatu yang ditentukan. Lu perhatikan nih. Kemarin kan ada ini nakirah tapi sudah. Yang dimaksud nakirah maksudah itu adalah al muayyanah. Nakirah tapi yang ditentukan. Contoh kemarin sudah saya sebutkan. Umpamanya barusan Aska katanya mau tadi mangkok ditaboh-taboh, ting 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 ting, apa tadi? Apa Kong? Sekutang. Ya enggak? Bang. Kalian panggil bang. Kalau abang-abang yang nabuin mangkok itu namanya tukang sekuteng. Dipanggil bang otomatis abang tukang sekuteng. Ntar tukang putu udah lewat. Muamanya ada bunyi ngung ya. Itu biasanya tukang apa? Putu, bang, putu bang. Jam 12 malam tabuin lagi dung ya. Nabuin kentongan. Tukang apa? Nah, tukang apa? Lu tadi ngomong apa lu? Tukang apa? Nasi goreng, dung. Kalau itu nasi goreng. Bang. Yang dimaksud bang ya abang tukang nasi jelas itu. Itu namanya nakirah. Maka sudah yang dimaksud maksudah itu muayyanah. Maksudnya muayyanah ditentukan. Enggak ibaratnya sembarang abang gitu loh maksudnya. Lanjut. Udah titik ini. Wah, ini bab udah bab maf'ul min ajlih. Cuman dikit lagi sih, udah nggak apa-apa, udah ibadah Allah dah. Soalnya kalau saya gas ya nanti tanggung pembahasannya, oke? Ibadah Allah,
coba li khamsatun udfi bisa gak? Ayo li khamsatun udfi biha arol wabail hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha arol wabail hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha arol wabail hatimah al mustafa wal murtada wa benahuma wa fatimah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Li khamsatun udfi biha itu termasuk ijayahnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk menangkal menolak bala. Lah kan karena lagi musim copet. Ngerti gak? Nah, itu perlu membaca li khamsatun. Ya banyak wiridan-wiridan untuk tolak bala gitu loh. Oke, sekarang kita lanjutkan Durratun Nasihin 170 yang agak bawah. 4 dari bawah itu waqala ba'dhum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala ba'duhum. Waqala dan berpendapat siapa ba'duhum sebagian ulama. Al muradu bermula yang dimaksud minal amanati. Ini Reza dengerin. Lu gak punya kitabnya dengerin aja. Minal amanati dari amanat, kaitannya ayat inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayahmilnaha fa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud daripada amanat adalah al ahlu keluarga wal auladu dan anak-anak. Maksudnya bagaimana? Keluarga dan anak-anak kaitannya amanat. Fayalzamu maka wajib alaika atas kamu apa yang yalzamu antakmurahum bisolati. Antakmuro pada bahwa memerintahkan siapa kamu hum pada al ahlu wal aulad bisolati dengan sholat. Kama qala Allah Ta'ala, kama qala sebagaimana balas somat tambahan gitu. Ya asmawi udah selesai ganti begono lah. Kama qala sebagaimana bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Kama qala Allah Ta'ala dulu ya. Wa'mur ahlaka bis sholati. Wa'mur dan perintahkanlah siapa kamu ahlaka pada keluargamu bisolati dengan sholat. Waqala dan telah berpendapat siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ini diperhatikan. Muru auladakum bisolati. Muru perintahkanlah olehmu semua auladakum pada anak-anak kalian semua bisolati dengan sholat. Ini wajib. Idza balagu apabila sampai siapa aulad sab'an pada umur 7 tahun. Aska umurnya udah berapa?
8. Nah, udah wajib diperintahkan sholat. Reza berapa umurnya? Lu siapa namanya? Lu berapa umurnya? Lu berapa umurnya? Tengah pelotot Udah anggap aja udah 71 tahun. Udah kayak aki. Lu ngomong apa sih, Mat? Enggak nyambung lu. Komentar udah salah lagi. Dilanjut, ngerti maksudnya? Udah gak usah balas. Wadribuhum. Lu bisa nggak sholat kalau nggak diajarin? Bisa nggak? Lah orang tua nggak nyuruh kalian ngaji itu biar belajar apa? Lah di antaranya biar belajar sholat. Rizal, Rija, lu kalau di rumah sholat apa enggak? Kalau ingat, dulu iya apa enggak? Maka kenapa kamu disuruh sama orang tuanya di sini, sama ibunya di sini, biar belajar? Ngerti maksudnya kan? Ini yang kamu harus pahami. Makanya HP-nya mendingan titipin aja. Ganggu itu. Ngerti gak? Kamu akhirnya mau konsentrasi belajar, keganggu mulu sama HP. Ya gak? Ntar lu badannya gatel-gatel, digigit semut, katanya dikerjain sama yang lain. Kan repot. Ya gak? Nyamuk kan nih maksudnya nih. Badan lu gatel digigit nyamuk. Wah, anak Al-Aziz. Orang Al-Aziz rese. Ya rese yang orang itu isinya nyamuk. Lu nyamuk itu orang apa bukan? Nyamuk itu orang apa bukan? Orang. Nyamuk orang, semut ya orang. Lah orang semut gigitin gua. Buset, orang apa bukan? Orang. Lah orang nyamuk lu. Gua ketawa lu. Coba, lu tadi udah kencing. Baim kencing mulu. Ya, sama Kamal. Kamal berak kali. Ya. Nah, di situ maka wajib anak 7 tahun itu diperintahkan sholat untuk latihan. Umur 10 tahun wadribuhum alaiha, dan pukullah olehmu semua hum pada aulat alaiha atas sholat. Idza balahu apabila sampai siapa aulat asron pada umur 10 tahun. 10 tahun nggak mau sholat sabet. Sabetnya sabet mendidik, bukan mukul. Ntar mukul pakai balok dosa. Ngerti gak maksudnya? Nih mukul, dipukul pakai begini. Itu pun mukulnya harus nyari tempat yang tidak mencederai, gak boleh melukai. Ini Ji Aji dengerin. Lu kemarin mukul si Ono Borokokok, itu nggak boleh. Kalian pernah nggak saya mukul kalian yang sampai menimbulkan sakit? Pernah apa enggak? Nggak pernah, nggak boleh. Memang itu nggak boleh. Oh gitu loh. Rumusnya begitu. Nah, kalau kan itu kata Nabi, kalau nggak mau sholat umur 10 tahun disuruh mukul. Lah iya maksudnya mukul. Diperhatikan, jangan gagal paham nih, perempuan kok sama lu. Maksudnya memukul adalah dzarbu ta'dibin. Memukul untuk mengajarkan adab, mendidik, bukan memukul benci, nggak boleh. Mau tidur dia. Ya kan? Loh, kalau dia nggak nurut ya harus dinasehatin. Nasihatin lawan, pukul. Mukulnya bukan mukul kebencian, nggak boleh itu. Itu jelas. Apalagi melukai, mencederai, haram hukumnya. Nah, terus pukulan apa? Mukul mendidik. Itu jelas ya. Apalagi kalau malah justru dengan tanpa memukul, anak itu udah nurut, itu bagus. Karena main tangan kok nggak bagus sebenarnya. Ya main tangan maksudnya mukul. Kalau dibang main tangan, ya boleh apa enggak? Boleh. Nih, apa Aska ngantuk, gini-giniin, main tangan apa bukan? Ah iya, bukan main tangan nonjok, nggak boleh. Loh gitu loh. Wah nggak boleh main tangan, boleh. Siapa bilang main tangan nggak boleh? Hei, ya main tangan bukan? Lah kan main tangan itu.
Main tangan maksudnya nonjok gini-gini ya nggak boleh. Wah begini Pak, wah itu nabok. Kalau begini namanya, nah nampar begini bisa, nampar begini bisa. Kalau begini apa? Totok. Kalau begini, jitak. Enggak. Kalau begini, begini, sikut. Begini, piting. Ah itu masing-masing ada namanya. Nah kalau begini, ngupil lagi kan, gitu. Ada. Lu jelas ya? Jadi nggak boleh. Ibaratnya, ini kata Nabi nih, ini dibuat perhatian, buat pelajaran untuk kita semua. Kenapa amanat itu diartikan oleh sebagian ulama sholat? Ya karena memang sudah diprediksi oleh Nabi. Ya nanti di akhir zaman itu banyak sekali orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Dalam surah Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang satu generasi yang mana generasi tadi itu adalah menyia-nyiakan sholat dan justru malah mengikuti syahwat, main HP. Kemarin Ubed saya tegur, kemarin maghrib salah, di warung, wow, gua ketok lu, ngerti maksudnya? Ah itu main begituan, jelas maksudnya. Kalau orang udah keranjingan, ketagihan main game, yang terjadi adalah otak selnya rusak, jelas gak? Maksudnya rusak bagaimana? Harusnya dia belajar, harusnya dia baca Quran, harusnya dia deres, waktunya habis buat permainan. Nah itu yang berikutnya. Fayalzamu maka wajib alaika atas kamu apa antahfadhum, menjaga siapa kamu hum pada anak-anak minal maharimi, dari perkara-perkara yang diharamkan, wala'bi dan permainan, yaitu main gak karuan. Kalau kembar masih mending lah mainnya timbang tai kucing. Lah iya kan? Bar. Lu masih suka main tai kucing mulu apa? Berdua-dua main tai kucing mulu ya. Enggak boleh, termasuk Rizki itu. Lu enggak boleh main tai kucing mulu. Oh, itu padanya pada itu ngapa emang? Lah iya kan? Nah, itu permainan yang seperti itu dilarang. Itu apa? Lahwu. Gitu loh. Melalaikan diri daripada Allah. Nah, orang tua wajib hukumnya melarang anak-anak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini diperhatikan. Kalian beruntung, umpamanya terdamparnya di Al-Aziz. Banyak orang yang terdampar salah pergaulan. Loh ini loh, di sekeliling kita ini loh. Itu banyak anak-anak yang pada main malah nggak karuan. Maka kalau malam nggak, saya larang keras kalian keluyuran. Takutnya. Nah, kemarin lu ingat Mas Alit, Hamzah Alit itu yang kemarin korban 1 ekor sapi. Yang orang yang gemuk, motornya ingat gak? Temennya ada yang di depan sana, mau disabet pakai sajam. Lah, belum lama pas mau lebaran haji kemarin. Takutnya kalian pas keluar kena sial, kena apes. Ngerti gak maksudnya? Jadi sasaran begitu, lah iya kan? Begitu diiniin, hidungnya geruung hilang. Nah, kesabet itu kong, lalu nggak punya hidung gimana? Ngerti maksudnya? Lah, ini penting juga untuk dipahami. Gitu loh. Li'annaka, kenapa anak orang tua wajib mendidik anaknya? Li'annaka, karena sesungguhnya kamu mas'ulun, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban anhum, tentang aulad, tentang anak. Kama sebagaimana keterangan qala yang telah bersabda siapa an-nabiyyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ini ada dalam
hadis Arba'in Nawawiyah. Kullukum bermula setiap di antara kalian semua ra'in itu sebagai pemimpin. Kalian ini pemimpin semua. Andre pemimpin. Mimpin diri sendiri. Aska pemimpin. Mimpin diri lu sendiri. Lu gendut 2 pemimpin. No, siapa? Lu namanya siapa sih? Paya. Nama no, Adi. Mukanya masih banyak enggak? udah normal mukanya. Kalian ini pemimpin, mimpin diri masing-masing. Saya kemarin Andre, Rizky 3 itu ya, Rizky Panjul sama Rizky Peang sama Rizky yang satu lagi, ini Rizky Peot ya. Habisnya ya berempat ngerokok. Loh bener apa enggak? Lu ngerokok enggak kemarin pada? Lah kalian itu nanti mulutnya dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Hei Andre, kenapa mulut lu ganjel pakai rokok ya enggak? Rokok dikasih duit bapak lu aja boleh. Usaha jungkir balik, mandi keringat, banting tulang banting. Ngerti gak? Lah tiba-tiba dikasih ini disalahgunakan. Paham gak maksudnya? Ngerti ya? Ngong, minggem. Ngapul dari tadi. Mau nyaplok kopi apa? Iya dari tadi. Ngapul ya. Nah, termasuk, wah saya kan masih kecil Pak. Nggak ada tanggung jawab. Ada. Kalian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dikasih mata. Matanya untuk apa? Melihat apa? Melihat lantai. Lannya hilang tinggal. Ayo kata dia apa tadi? Melihat apa tadi katanya? Lah iya. Lah kalau lantai, lannya hilang tinggal apanya lu? Ngerti ya lu? Ngerti kan? Wah, lu katanya suruh lihat itu kata dia. Lu siapa namanya? Petir. Ya, lu dengerin. Kamal. Lu itu kata Petir suruh lihat lantai. Iya, lah iya. Tuh jelas ya? Ini penting untuk diiniin. Tangan. Kita dikasih tangan oleh Allah. Untuk apa tangan kita? Apakah untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran? Atau malah untuk apa? Ngerti? Alia mana? Lu sama anak saya kok omelin aja. Ngerti kan? Semua kaki semuanya itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu wa kullukum, dan bermula semua dari kalian semua, masing-masing di antara kalian semua mas'ulun, itu dimintai pertanggungjawaban ar-ra'iyatihi, tentang kepemimpinannya. Kullukum. Nah ini kaitannya tanggung jawab. Jadi masing-masing kalian. Mulai ngantuk dia. Adik. Ya, dari adik sampai Andre, dari Rahmat sampai kembar, dari Begeng gak pernah mandi no. Makanya lu gini-gini tangannya. Ya enggak? Sampai Eger nih, dari Taksi sampai Umi, ya, no dari Lia sampai Salwa, apa namanya Salwa, ya, semuanya kalian dimintai pertanggungjawaban oleh ini. Kalau hadis ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Saya ulangi nih. Hadis ini apabila dijadikan motivasi tanggung jawab, maka masing-masing di antara kita semua pasti menjadi orang yang bertanggung jawab. Kotor umpamanya, kalian tanggung jawab. Bagaimana caranya? Kalian tinggal di kamar. Saya bangun pesantren ini habis miliaran. Gue enak aja kalian pikir murahan. Lantainya aja marmut. Marmer. Marmer bukan ini? Lah iya, murah apa mahal? Lah kalau nggak kalian jaga, di atas juga sama granit. Rumah saya aja keramik, acak-acakan ukurannya pun nggak karuan. Ama
lantai kalian, nggak ada apa-apanya, rumah saya pribadi. Lah kok tiba-tiba kalian nggak mau merawat, nggak mau menjaga, itu namanya nggak ada tanggung jawab. Dapur berantakan, semuanya kamar mandi kotor, jorok, nggak perlu ngepel, lah itu namanya nggak ada tanggung jawab. Kalau kalian belajar tanggung jawab, kemandirian dari Al-Aziz di sini, nanti kalian kok pulang, kan setahun sekali minimal pulang. Lah iya kan? Kalian udah terlatih, udah terbiasa, rajin. Lihat kamar mandi begitu diinjek licin ya langsung disikat, langsung dibersihkan dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Jangan seenaknya buang sampah, ya ada tempat sampah. Ngerti maksudnya kan? Nah, kalau dilatih, dibiasakan seperti itu insya Allah semuanya akan baik. Itulah yang dimaksud ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Loh, untuk mensucikan pakaian kamu, baik pakaian dohir ataupun hati kita masing-masing. Oke, udah besok tafsir Uyun itu Huqiyah An-Abidan besok lagi. Kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tadi apa katanya? Duit habis. Siapa yang nih? Jemput perempuan masih nggak duit sayur? Lagian tinggal segini udah besok. Dari supaya dulu. Oke, tinggal gocap. Ya udah mah tutup lah.